Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamis Anui, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Selamat sore, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan judul Kemana Jiwa Pergi Setelah Kematian dalam konsep Al-Quran. Bagaimana konsep dan perjalanan jiwa setelah kematian berdasarkan Al-Quran? Yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa semua entitas alam semesta itu pada dasarnya merupakan manifestasi dari ruh dan nafasnya Allah. Ya, dasarnya surat 12:87, surat 6 ayat 12, surat 20 ayat 41, surat 5 ayat 116, kemudian surat 42 ayat 52, surat 41, 53, 17, 85. Kemudian bahwa jiwa itu bersifat tetap, namanya jiwa, ya. Sedangkan ruh kemudian menjelma menjadi wujud alam semesta, ya, berupa langit dan bumi. Makanya pengetahuan manusia tentang ruh, tentang alam semesta hanya sedikit. Ya, dasarnya surat 18 ayat 51, 17, 85, surat 4 ayat 1. Nah, kemudian yang ketiga bahwa jiwa atau nafasnya Allah itu satu tak berbilang, yang disebut sebagai nafsin wahidah, sebagai asal muasal penciptaan jiwa-jiwa yang lain. Surat 57 ayat ketiga, surat 6 ayatnya 98, surat 7 189, surat 31 ayat 28, surat 39 ayat 6. Ya, selanjutnya adalah bahwa jiwa-jiwa tersebut kemudian akan berkendaraan, bertahap dan bertingkat-tingkat dalam kehidupan yang berasal dari langit dan bumi. Artinya bahwa semua kehidupan makhluk berasal dari air. Ya, semua kehidupan atau makhluk itu berasal dari air. Nah, dasarnya surah 84 ayat 19 sampai 20, surat 21 ayat 30. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kemudian muncul kehidupan dari air itu segala macam tumbuhan dan tanaman. Tumbuhan, tanaman, flora, ya, termasuk fauna juga semuanya berasal dari air. Dasarnya surah 6 ayat 99, surat 13 ayat keempat, surat 16 ayat 11, surat 32 ayat 27, lalu di surat 39 ayat 21, surat 50 ayat 9. Nah, binatang pun dari air, ya, surat 24 ayatnya 45. Begitu juga manusia berasal dari air, ya, surat 5 ayatnya 54. Ya. Nah, poin berikutnya adalah bahwa bumi akan hidup kembali sesudah matinya jika diaktifasi oleh air. Jadi akan muncul kehidupan di bumi ketika di bumi sudah ada air. Nah, dasarnya surat 2 ayatnya 164, surat 16 ayatnya 65, surat 22 ayat 5, surat 29 ayatnya 63, juga di surat 30 ayat 24, banyak ya. Surah 41 ayat 39, surah 43 ayat 11, dan lain-lain ya. Masih ada yang lainnya sebetulnya. Nah, poin berikutnya adalah berkaitan dengan kehidupan di bumi sebagai sarana dan media perjalanan hidup sang jiwa.
kehidupan di bumi sebagai sarana dan media perjalanan hidup sang jiwa. Ini poin B ya, poin B dari bab 2. Nah, bagaimana kronologinya ya? Bahwa kehidupan di bumi itu sebagai sarana dan media perjalanan hidup sang jiwa. Ini ada beberapa fase yang yang dilewati ya. Fase pertama adalah proses penciptaan tubuh. Proses penciptaan tubuh. Ini fase pertama ya. Jadi fase pertama berkaitan dengan proses penciptaan tubuh. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, bumi adalah bahan baku serta sumber benih semua makhluk hidup. Ya, ini informasinya gitu. Bahwa bumi adalah bahan baku serta sumber benih semua makhluk hidup. Ya, dasarnya kita lihat surat 36 ayat 36. Kita buka ayatnya dulu, 36 ayat 36. Sudah keluar Bu ayatnya Bu? Halo? Ya. Sudah Pak, sudah. Nah, silakan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditubuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ada yang ditumbuhkan oleh bumi. Ya, ada penciptaan yang ditumbuhkan oleh bumi. Satu. Kemudian surat yang berikutnya, surat 71-17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi bumi atau tanah ini tempat kamu bertumbuh. Gitu. Ada kamu yang ditumbuhkan dari bumi. Ya, berikutnya kita lihat surat 15-19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Ya. Nah, ini 3 ayat kalau digabung bahwa bumi adalah bahan baku. Ya, bahan baku semua makhluk hidup, termasuk manusia kan? Termasuk manusia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, manusia baru muncul apabila kehidupan flora dan fauna di bumi sudah lengkap. Bumi sudah sempurna. Maksudnya sempurna itu berada di posisi paling indah atau sebaik-baiknya. Ya, jadi manusia akan muncul ketika kehidupan di bumi sudah sempurna. Flora, fauna semuanya sudah lengkap. Surat 32 ayat 7. 32 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, jadi penciptaan manusia baru dimulai setelah bumi itu dalam posisi yang paling baik. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Nah, baru memulai penciptaan manusia dari tanah ya tadi. Nah, berikutnya adalah poin 3 berarti ya. Bahwa semua jiwa akan berpengalaman.
menjadi semua nama. Ya, bahwa jiwa akan berpengalaman menjadi semua nama. Mulai apa? Tumbuhan, kemudian hewan, dan semua sifat manusia berdasarkan semua jenis dan ragamnya sebelum manusia diangkat menjadi khalifah di bumi. Surat 2 ayatnya 31. 2 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Ya, wa alama adama asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Adam. Wa alama. Ya, alama itu berarti mengilmukan. Mengilmukan juga berarti memberikan pengalaman, ngalamin. Ya, ngalamin ya. Nah, makanya ada istilah pengalaman adalah guru terbaik. Ya, berarti orang bisa banyak belajar dari pengalaman. Adam diajarkan semua nama. Nah, bagaimana cara Allah mengajarkan semua nama? Yaitu dengan berpengalaman. Ya, berpengalaman menjadi semua nama sebelum diangkat menjadi khalifah. Gitu ya. Nah, poin yang keempat adalah bahwa sumber kendaraan makhluk hidup itu bertingkat-tingkat. Ya, sumber kendaraan makhluk hidup itu bertingkat-tingkat. Mulai dari materi bumi sampai materi langit. Ya. Nah, biar nyambung sama poin sebelumnya bahwa bumi adalah bahan baku benih semua makhluk. Ya, poin 1. Poin 2-nya, manusia baru muncul atau baru diciptakan, manusia wadahnya ya, manusia fisiknya. Jadi proses penciptaan manusia baru dimulai si tubuhnya tadi ketika bumi dalam posisi terbaiknya. Ya. Nah, yang poin ketiganya adalah bahwa semua jiwa akan berpengalaman menjadi semua nama. Gitu ya. Jadi sebelum ada tubuh fisiknya manusia, nah jiwa-jiwa itu berkendaraan tuh mengalami semua nama tadi. Nah, yang poin keempatnya adalah bahwa kendaraan makhluk hidup itu bertingkat-tingkat. Mulai dari materi bumi, juga materi langit. Materi bumi itu fisik, Bu. Ada fisiknya. Kalau materi langit, metafisik gitu. Nggak ada wujud fisiknya. Gitu. Coba kita lihat surat 84:19. 84:19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Nah, ini menggunakan kata-kata latar kabuna. Latar kabuna itu sesungguhnya kamu akan berkendaraan. Rokabah itu kan hanya kendaraan ya. Sesungguhnya kamu akan berkendaraan. Tingkat demi tingkat. Ya, karena berkendaraannya tingkat demi tingkat berarti mulai dari tumbuhan. Kemudian naik ke hewan. Setelah sempurna buminya baru diciptakan tubuh manusia tadi. Nah, baru sang jiwa berkendaraan tubuh manusia. Nah, ketika sang jiwa itu tidak punya kendaraan, nah dia dalam posisi atwaron. Atwaron itu artinya terbang. Terbang itu orang nyebutnya gentayangan. 71:14.
1 ayatnya 14. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Wakod khalaqakum atwaro dari kata toiron. Toyaro itu artinya terbang. Nah, kalau toirun itu burung. Kalau toirotun pesawat terbang. Atwaron itu beterbangan. Jadi ketika jiwa tidak punya raga, ya tidak punya raga. Jadi keluar dari satu raga belum punya raga berikutnya. Maka posisi sang jiwa namanya atwaron. Atwaron itu artinya terbang bergentayangan gitu. Sampai dia ketemu kendaraan berikutnya gitu ya. Namanya atwaron. Dan kata atwaron ini jamak sifatnya. Beberapa penerbangan, beberapa tingkatan gitu. Karena beberapa ini jamak, berarti sang jiwa itu berulang kali keluar dari raga. Gitu ya. Sebelum berkendaraan berikutnya, dia posisinya atwaron. Atau terbang. Atau orang nyebutnya gentayangan. Nah, di poin keempat dikatakan bahwa sumber kendaraan makhluk hidup bertingkat-tingkat, ada yang dari materi bumi, ada yang dari materi langit. Nah, sekarang kita jelaskan sumber makhluk yang dari materi bumi. Yang pertama, ada makhluk yang ditumbuhkan dari bumi. Ya, seperti apa contohnya? Seperti contohnya manusia yang diciptakan dari tanah, dari sol-sol, dari hamain. Itu semuanya artinya tanah. Nah, berarti tanah itu adalah unsur bumi. Ya. Yang tadi kan di surat 15-19, kemudian surat 71 ayat 17 kan itu dikatakan apa? Sesungguhnya dialah yang menumbuhkan kamu dari bumi ya, dengan pertumbuhan yang baik. Berarti ada kendaraan yang berasal bersumber dari bumi. Ya. Kita lihat lagi ayatnya ya. Bumi yang mana ya? Surat 3 ayatnya 59. 3:59. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah mencipta dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Nah, tanah ini unsur langit atau unsur bumi? Bumi. Unsur bumi ya. Allah menciptakan manusia dari tanah, turob. Turob itu unsur bumi. Kita lihat yang lain, surat 7:12. 7:12. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini Arabnya tin. Min tin. Tin itu tanah. Nah, tin itu juga adalah unsur bumi. Turob, tanah, unsur bumi. Tin, tanah, juga unsur bumi. Ya. Tambah yang lain 23:12. 23 ayatnya 12. Ya masih Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ya, ini juga sulalatin mintin juga unsur bumi. Ya. Ayat yang lain 38-76. 38-76. Masih tin juga sini. Iya, mintin. Ya, mintin. Masih unsur bumi. Coba yang lain 15:28 ya, sama enggak ya? 15:28. Oh, ini beda nih.
Dari tanah liat kering. Ya, sol, Arabnya sol solin. Dari Sol lumpur solin hitam. min hamain masnun. Tanah liat kering. Unsur langit apa bumi? Bumi. Bumi. Lumpur hitam juga unsur bumi ya. Nah, ini namanya apa? Namanya sumber kendaraan yang berasal dari bumi. Apakah itu turobin, tinin, solsolin, ataupun hamain, masnun. Semuanya ini adalah unsur bumi. Nah, yang kedua masih materi bumi, ya. Jadi ada makhluk yang ditumbuhkan dari bumi, nah, berarti sumbernya bumi. Ada makhluk yang diciptakan lahir dari diri mereka sendiri. Nah, dari diri mereka sendiri itu berarti bisa membelah diri, bisa dengan cara seks, atau juga kultur, juga cloning. Ya, termasuk lahir ya, melahirkan atau dilahirkan. Karena sebelumnya unsur bumi, maka yang dilahirkannya pun ya sama dengan sebelumnya. 3636 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berarti sumbernya bumi ya? Bumi. Sumbernya bumi. Dan dari diri mereka sendiri berarti membelah diri bisa, seks bisa, cloning bisa, atau reproduksi. Lahir ya, reproduksi gitu. Nah, kayak gitu. Ini yang poin yang kedua. Masih dari unsur bumi. Ya, yang ketiganya makhluk yang dilahirkan atau turunannya yang sebelumnya, turunannya gitu. Suratnya 1678. 1678. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kalau ibunya berasal dari unsur bumi, berarti yang dilahirkannya sama kan? Gitu. Jadi makhluk yang dilahirkan atau turunan itu juga masih materi bumi, ya. Atau yang keempat, nah, agak yang aneh nih, yang keempat rada aneh. Namanya makhluk transferan atau makhluk pindahan. Makhluk pindahan kayak transmigrasi, Bu. Ya, kan ada transmigrasi lokal antar pulau ya. Nah, kalau antar pulau namanya transmigrasi. Kalau antar negara namanya apa? Migrasi. Migrasi. Ya kan kalau antar pulau dulu kan ada transmigrasi itu. Transmigrasi. Antar pulau. Antar negara apa namanya? Migrasi. Migrasi. Kalau antar planet? Belum ada namanya. Belum ada namanya. Iya, nah kita tahunya kan antar pulau pindahnya atau antar negara ya. Iya. Nah, bisa nggak pindahannya antar negara, antar planet? Mungkin aja. Mungkin atau antar galaksi. Loh. Nah, loh, 1448. Ya. 1448. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Apa maksudnya, Bu? Bumi yang lama direnovasi atau pindah rumah? Dihancurkan ya, Pak. Ya, Kan diganti. digantinya berarti bisa diganti itu direnovasi atau bisa pindah gitu. Jadi buminya pindah. Iya. Buminya pindah, langitnya juga pindah. Berarti pindah tata surya. Iya. Bukan pindah satu lokal, nggak pindah. Karena langitnya juga berubah langitnya. Langitnya juga beda, diganti bumi dan juga diganti langitnya. Jadi bukan di situ, tapi pindah. Jadi bisa saja ada makhluk pindahan atau transferan ya dari galaksi lain atau dari planet yang lain atau dari bumi lain. Ya bumi lain itu bisa bumi lain beda dimensi atau memang beda ruang atau memang beda planetnya. Ya, kalau ragu-ragu minta ketemu aja. Bener nggak ada orangnya nih? Halo, udah ada belum, Pak? Ya, udah. Udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Iya. Nah, yang kelima ada lagi makhluk jelmaan malaikat. Tapi malaikat yang ion ya. Jadi ada makhluk jelmaan malaikat. Dia bisa menjelma menjadi manusia. Bisa menjelma menjadi yang lain juga. Seperti contoh apa? Seperti contoh ya. Ya yang ion yang mesti ada fisiknya. Ya seperti beberapa orang yang menemui para nabi. Itu banyaknya jelmaan malaikat. Misal ya. Misal kita lihat surat 6 ayat 9. 6 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah kamu jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Aduh, nggak ngerti, Pak. Gini, biar dipersimpel, biar dipermudah. Mungkin nggak ada laki-laki jelmaan malaikat itu? Mungkin ya. Atau dibalik. Apakah mungkin ada malaikat yang bisa menjelma berupa laki-laki? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, gitu. Kenapa laki-laki, Pak? Ya? Kenapa laki-laki? Bukan gender. Bukan gender ya. Kan rojulan itu bicara expert, ahli. Jadi seseorang yang ahli, expert, laki-laki itu kuat, kokoh. Emang ibu nggak punya kaki? Rojulan itu dari kata rojulun, rijulun. Rijulun itu artinya kaki. Rojulan itu diumpamakan seperti kaki yang fungsinya menopang. Ya, menopang dan dia harus kuat kaki itu. Namanya kaki-kaki. Kalau kendaraan nggak ada kaki-kaki gimana? Terdampar. Terdampar dia. Ngesot atau nggak bisa jalan. Jadi rojulan itu artinya kaki-kaki. Orang yang punya kaki. Kaki itu kan simbol aja. Dia harus kuat, dia menopang, dia menahan, dia membawa kemana gitu. Jadi rojulan tidak bicaranya gender gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi mungkin nggak ada malaikat yang menjelma berupa rojulan laki-laki tadi? Halo?
Mungkin, Pak. Nah, mungkin aja. Ya, Iya. contohnya, coba lihat surat yang lain ya, surat 11, 69 sampai 83, panjang. 11 ayatnya 69. Sampai 87. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, salamun, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi Ibrahim kedatangan apa, Bu? Malaikat. Malaikat. Kedatangan Kamu. tamu. Tamunya itu adalah Malaikat. malaikat. Menjelma nggak kira-kira? Menjelma. Apa tandanya itu menjelma? Apa buktinya? Mengucapkan salam kan itu. Mengucapkan salam dan Ibrahim Ya menjawab. menyuguhkan Makanan juga. makanan yang datangnya orang. Ya. Ya, oke. Pertanyaannya, Ibrahim tahu nggak itu jelmaan malaikat? Belum. Nggak tahu. Tahu. Sebelumnya, ya, coba lihat ayat berikutnya, ayat berikut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Nah, sekarang baru tahu kan itu bukan orang? Takutlah. Iya kan datang tamu. Ibrahim kedatangan tamu. Ya, baca salam. Salam. Dijawab salam. Ya. Nah, terus tak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak Sapi. Nah, berarti Ibrahim punya apa, Bu? Ibrahim punya. Berarti Nabi Ibrahim punya ternak sapi. Ternak sapi. Sapi kan yang dipanggil sapi. Ya kan anak sapi, anak lembu. Oke, kan normal tuh biasa kan? Nah, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Makan tapi nggak megang. Nah iya. Gimana coba, Bu? Nah, Ibrahim kan memandang aneh, kok nggak tangannya tidak menjamah gitu. Ya, Ibu bayangin itu sosoknya kayak gimana coba? Ya, dan Ibrahim merasa takut kepada mereka. Apa yang membuat Ibrahim merasa takut? Aneh orang nih. Bisa makan Gitu. Tangannya tidak menjamah makannya, tapi makanannya habis gimana? Iya. Aduh, aneh-aneh aja. Nah, mereka menjawab, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada Lut. Oke, berarti ada nggak malaikat yang menjelma jadi manusia? Ada. Nah, gitu atuh. Lebih jelas ini ya. Ya, contoh aja nih contoh. Jadi ada manusia jelmaan malaikat ya. Bu Faida pernah ketemu nggak orangnya? Aku belum. Ya kalau disuguhin itu tangannya tidak menjamah makanannya. Ini makanannya habis. Tapi diisep habis. Gimana? Serem. Makanya ketakutan itu. Iya. Aneh ini orang siapa? Jangan takut. Gitu. Kayak di film-filmnya. Film superhero. Kayak film. Jadi ada lima jenis apa ya? Makhluk yang berasal dari unsur bumi ya. Pak, cloning berarti boleh? Bisa. Boleh tuh. Jadi nggak dosa, nggak salah gitu. Ya asal jangan salah aja. Cloning manusia gitu boleh? Ya cloning itu kan yang serupa apanya?
tampil air tubuh. Kendaraannya, jiwanya sama nggak yang di dalam? Enggak, Enggak. mestinya enggak. Itu Toyota sekali mengeluarkan Innova hibrid berapa seri? Banyak, Banyak kan? Bodinya sama nggak bodinya? sama. Sama. Mesinnya? Beda nomornya kan. Yang beda apanya? Nomor. Sopirnya beda. Oh, iya, iya, iya. Ya bodi mah boleh. Itu kan fotokopian. Iya, betul. Itu kan Beda. cloning. Beda-beda. Cloning itu kan raganya, casingnya. Soalnya kan katanya secara agama nggak boleh melanggar. Kan nggak boleh, nggak bisa. Bisa. Kalau bisa boleh, Pak. Ya kalau bisa bilang aja nggak bisa. Orang udah kemana ngomong cloning. Baru Ya, bisa yang nggak juga boleh ya. itu cloning atau silang. Maksudnya? Iya, jadi si gen atau DNA manusia dikawinkan sama DNA selain manusia bukan binatang, Bu. Oh. Tapi itu pernah terjadi nggak dulu? Nggak tahu, Pak. Nah, Ibu pernah dengar kata-kata Ganesha? Iya. Ganesha itu apa, Bu? Gajah. Gajah apa manusia? Gajah seperti manusia. Kepala gajah. Gajah apa manusia? Gajah. Manusia dikatakan dia jadi lambang IPB. Iya, Manusia berkepala Ganesha itu gajah. manusia apa gajah? Manusia gajah. Manusia berkepala. Gajah. Loh, kok bisa? Berarti Ya dulu kan canggih teknologinya, Bu. Jadi bukan cloningnya bukan cloning, jadi udah nyampur gitu. Ada manusia kepalanya burung, manusia kepalanya kuda. Itu ada ya, Pak? Nah itu ada sejarahnya, ceritanya. Bukan khayalan, kirain khayalan. Atau bukan. Yang nggak boleh itu tadi silang beda makhluk. Tapi kalau binatang dengan binatang atau tanaman dengan tanaman nggak apa-apa. Misalnya dikawinin. Indonesia punya duren, rasanya manis, tapi dagingnya tipis. Ya, Ini nama Bangkok. nah dikawinin sama Bangkok dagingnya tebal tapi kurang manis, kawinin lah, silang. boleh itu. Nah itu nggak apa-apa boleh. Nah jadi kan muncul nanti varietas baru kan? Iya. Nah dulu zaman kita kecil, Bu, ada nggak jagung manis? Enggak. Nggak ada. Nah sekarang muncul tuh jagung manis gitu. Iya. Nah itu kan rekayasa. Iya. Boleh nggak? Ya, boleh itu mah. Itu katanya nggak sehat. Ya? Katanya nggak sehat. Ya kalau nyolong nggak sehat mah. Rekayasa genetik. Itu kan ilmu pengetahuan boleh-boleh aja. Atau gini, ada bebek, ada itik, kawinin. Entok sama itik kan? Jadinya apa tuh? Ya gitu. Dulu ayam. Nah, dulu kan orang kalau mau makan daging ayam mesti nyari ayam kampung. Berapa lama itu ayam kampung jadi bisa dipotong? Bisa 6 bulan. Keras. 6 bulan baru boleh bisa dipotong kan? Itu pun masih kecil, berat badannya baru sekilo kurang. Sekarang ada pejantan yang gitu guys. Nah, itu kan rekayasa berarti kan? Iya. Nah, kayak gitu boleh nggak ya? Ayam broiler. Nah, kayak gitulah. Oke, jadi ada 5 ya. 5. Ada 5 macam makhluk yang diciptakan dari materi bumi. Pertama yang ditumbuhkan dari bumi, pasti dari bumi lah, materinya bumi. Yang kedua, makhluk yang membelah diri tadi ya, membelah diri, setek atau cloning tadi. Berarti kan sama unsurnya. Yang ketiga, dilahirkan, reproduksi sama unsurnya. Yang keempat, makhluk transparan di bumi lain. Nah, jadi ingat film Star Trek tuh ya.
Iya. Nah, yang kelima makhluk jelmaan malaikat gitu ya. Nah, ada lagi Bu kendaraan yang berasal dari materi langit. Jadi ada makhluk yang tubuhnya, yang kendaraan tubuhnya itu dari materi langit. Apa contohnya? Ya contohnya makhluk yang diciptakan dari api, seperti bangsa jin. Bangsa jin, nah bangsa jin itu kan diciptakannya dari api. Manusia kan dari tanah unsurnya, sifatnya kan materi gitu ya. Coba lihat surat 72 ayatnya 12. 72, 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jin ayat 12. Mm-mm. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah di muka bumi. Dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Oh, bukan 72, 17 surat jin, tapi bukan cerita jin. 7, 12. Ceritanya nggak jin. Iya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini kan yang bilangnya jin ya. Engkau ciptakan saya dari... Iya, ini iblis. Iblis itu siapa? Jin. Jin. Nah, coba kan ini. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis. Iblis siapa? Nah, di surat yang lain itu 18. 18, 50. Nah, sini jawabannya. Ada? Bu? Internet unstable. Ingatlah, kami berfirman kepada kamu. Saya kalau nah, ini dia. Tuh, kan aku yang mentah, tuh bener. Halo? Iya. Oke, surat berapa tadi? Surat 7 ya? 1850. 1850. Ya. Coba masuk lagi, Bu. Dan ingatlah, tuh kan, nge-lag lagi. Nge-lag. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Halo? Halo? Dengar Pak, Bapaknya jelas di sini. Dia adalah golongan Jin. jin. Berarti iblis adalah Jin. jin ya? Oke, balik lagi. Bisa dijelasin dulu. 7, 12. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api. Halo? Api. Halo? Ya. Ya. Bapak, baik jelas di kita. Masih nyambung nggak? Ini Jelas putus-putus ya? Pak. Nyambung. Nah, ke sayanya putus-putus nih masalahnya. Oh, di kita sih jelas. Oke. Sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Adam dari tanah. Unsur apa tanah? Bumi. Bumi. Itu kan materi ya, ada fisiknya ya. Iya. Nah, sementara jin diciptakan dari Api. nah, api ini unsur bumi apa unsur langit? Langit. Halo? Api itu unsur apa ya? Unsur Materi langit. Hidrogen itu materi bumi apa materi langit? dari langit. Materi langit. Iya. Ya, 55, 15. 55, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menciptakan jin dari nyala api.
Nah, nyala api itu unsur bumi apa unsur langit? Langit. Halo? Langit, Pak. Oke, berarti ada makhluk yang diciptakan dari unsur langit. Iya. Contohnya apa? Jin. 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 Yang kedua, makhluk jelmaan jin. Karena jinnya tercipta dari unsur langit atau dari materi langit. Berarti makhluk jelmaan jin juga termasuk. Ya, Ya. kan ada makhluk jelmaan malaikat tadi. Iya. Iya. Nah, ada makhluk jelmaan Jin juga. jin. Contoh ya. Makanya dia bisa melakukan teleportasi. Kenapa? Dia kan makhluk langit, tidak terikat oleh materi bumi. Iya. Ya kalau kita bisa nggak nabrak tembok, Bu? Nabrak. Hah? Jeduk. Ya kejedot lah. Tapi kalau materi langit tidak terikat, tidak terbatas oleh, Pus. ya kayak kita sekarang ini kan pakai frekuensi langit, bukan frekuensi bumi. Iya, makanya Bu di mana, ada di mana bisa ngobrol. bisa nembus ya. Tembus ruang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi- makhluk yang ada di langit di sana kalau tahu lindungnya bisa nonton juga nggak? Bisa. Ikut. Ya iya, kan dia ini frekuensi, Bu. Frekuensinya kan itu langit. Nah, ada makhluk jelmaan jin. Contohnya surat 2738. 2738. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Ya, Ibu Farida mau kirim surat ke luar negeri. Ya, nitip ke tukang pos. Berapa hari nyampainya? Ya, berapa hari deh gitu, Pak. Minggu tadi. Ya, Kalau zaman dulu lama. ya ceritanya zaman dulu lah, nggak apa-apa. Zaman dulu lama. Jangankan keluar negeri, keluar kota aja. Keluar kota juga lama. Bisa seminggu nggak? Bisa. Bisa seminggu. Sekarang Ibu mau kirim surat. Suratnya nggak banyak, cuma 2 lembar. Bisa nggak dalam waktu setengah menit nyampe? Nyampe. Atau jangan 5 detik bisa nggak nyampe? Bisa. Pakai apa? Klik. Nah, Kirim. kirim pakai WA, kirim pakai email, kirim pakai jreng, udah nyampe tuh, nggak sampai semenit. Iya. Nah, pertanyaannya itu yang sampai ke sana apa itu? Kok bisa nyampe di sana? Iya. Ayo. Jadi ilmu ini ya, Pak ya. Ya ini ilmu Sulaiman, terusin coba, terusin. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Nah, dari golongan Jin. Nah, jin itu unsur langit apa bumi? Langit. Unsur langit, seperti frekuensi gelombang itu, Bu. Terus Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya. Ini email zaman dulu. Berapa detik berdiri dari duduk? Sebelum berdiri paling Hitungannya menit nggak? Menit 2 ya? detik. Oke, menit lah. Sekian. Hitungannya detik lah ya. Detik lah kalau berdiri. Bagaimana mungkin itu si Ifrit bisa mindahin singgasana dalam waktu sepersekian detik, Bu? Iya. Kan bukan pakai fisik materinya, dia di kayak sublim gitu. Muncul lagi ada ya teleportasi. Iya. Ya kayak kita kirim email, kayak kirim facsimile itu, fax ya. Fax ya. Ya sepersekian nyampe ke sana tuh gambarnya atau apanya. Nah, ini yang kedua, makhluk jelmaan jin. Ifrit itu makhluk jelmaan jin. Kenapa jelmaan? Bisa ngobrol sama Sulaiman.
Iya. Ya, kan Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapa di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku?" Ini kan berarti dialog, ada sosoknya. Iya. Nah, Ifrit itu sosok jelmaan Jin. jin, makanya dia bisa melakukan teleportasi. Bukan dipikul barangnya, ya kapan nyampainya dipikul barangnya. Itu orang dulu bangun Borobudur, Bu. Iya. Bangun Borobudur. Itu batunya diambil dari mana? Iya. Hah? Dari kali. Dari kali. Di mana ada kali di situ? Jauh. Jauh. Atau bikin piramida Khufu. Atau orang bikin situs Gunung Padang itu batunya dari mana? Gimana bawanya ke situ? Kalau gitu cerita Bandung Bondowoso bisa aja bener ya Pak ya? Bisa jadi. Berarti gini, itu bisa terjadi jika melibatkan Jin. jin gitu atau jelmaan Jin. jin gitu. Tenaganya. Iya, Bandung Bondowoso. Iya, gimana? Kalau nggak pakai tidak melibatkan makhluk jelmaan jin, gimana caranya? Bisa dipindahin. Ini kan cerita, ini masa Quran cerita bohong? Iya. Gitu. Malaikat dari bumi ya Pak ya? Malaikat. Unsurnya bumi. Enggak, malaikat nanti Jelmaan unsurnya malaikat. enggak. Kalau yang ion itu mah ada materinya, Bu. Oh, Kan tadi bilangin malaikat yang ion, yang bukan Iya. yang bion ya, Iya. bukan yang bion. Iya, iya. Gitu. Oke. Yang ketiga. Ini masih bicara makhluk langit ya. Pertama, jin diciptakan dari unsur langit atau jelmaan jin seperti Ifrit yang bisa melakukan teleportasi. Yang ketiga, makhluk transferan dari penduduk surga. Wah. Ya. Atau jiwa yang memadat. Jiwa yang memadat. Memadat. Iya. Tapi kalau baca ayatnya jadi nggak nyambung. Coba lihat ayatnya ya. 4454. 44 ayatnya 54. 454 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Waduh, bidadari. Ya kan? Ini lagi cerita apa, Bang? Surga. Ini lagi cerita penduduk surga. Ah, Kan gini ceritanya. iya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Makomin amin. Tempat yang aman. Nah, makomin amin itu salah satu nama surga. Salah satu nama surga. Kan ada Firdaus, ada Khuldi, ada Eden, ada Darussalam. Kan itu nama surga kan banyak tuh. Nah, di antara nama surga itu makomin amin. Coba bandingkan sama ayat ini ya. Ini kalimat pertamanya sama. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam makomin amin, tempat yang aman. Nah, sekarang 51 dibaca 51 ayatnya 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga Yang dan beda di apanya? mata air. Ujungnya kan? Iya. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga. Wa uyun dan mata air. Ya. Nah, taman-taman surga. Nah, di ayat yang tadi 4454. Hah? 451. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam Tempat yang aman. tempat yang aman. Kalau yang tadi apa? Jannatin. Jannatin. Nah, berarti makomin amin, tempat yang aman itu adalah salah satu nama Surga. surga gitu ya. Oke. Ya.
Jadi ini ceritanya orang bertakwa di dalam surga, tempat yang aman. Aman. Dan di situ banyak apa? Air. Air, mata Uyun. air. Benar nggak uyun itu artinya mata air? Apa air mata? Air mata sedih dong. Baca lagi 51-nya ya. 51-15. Uyun. Sesungguhnya orang Air. bertakwa Diartikannya mata mata air. air. Uyun dari kata ainun. Mata. Mata. Uyun itu kan mata artinya ain. Jadi ain itu bisa mata, bisa air mata, bisa mata air, bisa kepala suku artinya Bu. Waduh. Banyak arti uyun itu, bisa pusat. Nah, di 4454 berapa tadi? Tadi Iya, 4 451. Oh, 51 tuh itu. Coba terusin. Orang bertakwa berada di makomin amin. Makomin amin itu adalah surga, nama surga ya. Dan uyun diartikannya mata air. Air. Yaitu dalam taman-taman dan mata air. Sama kan dengan yang tadi? Betul. Iya. Cuman tadi satu ayat, ini 2 ayat dipisah. Uyun diartikan mata air. Masih sama dengan tadi terjemahannya. Terus mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Jadi pakaiannya apa surga? Sutra. Sutra ya. Mutakobilin hadapan. Berarti di surga itu sendiri apa ada pasangannya? Ada pasangan. Nah, ada pasangannya. Kalau sendirian itu bukan surga namanya, itu sendiri. Kesepian. Nah, ayat 4 lihat. Berikan mereka. Demikianlah wazawwajnahum bihurin in. Kami pasangkan mereka. Kami Jawa itu kan kami pasangkan kepada mereka in apa di sini? Bidadari sini. Itu. In sama dengan uyun tadi, artinya mata air. Air ya, kenapa jadi bidadari? Kok jadi bidadari? Bidadari itu terjemahan dari hurin in. Urin ini. Hurin dari kata hawaro, hayaro. Hawaro atau hayron. Hayron itu artinya heran, Bu. Hurin heran, takjub. In mata. Jadi kami berikan mereka pasangan yang mata terheran-heran. Jadi hurin in itu sesuatu yang mengherankan atau sosok yang menakjubkan. Ya Ibu Ika ketemu cowok ganteng, Bu. Terbelalak kan. Nah, wow, sampai melongo tuh mulutnya. Iya, jadi gitu. Itu namanya apa? Hurin in gitu. Urin ini. Kalau cowok lihat cewek cantik melongo, ini orang atau malaikat gitu. Takjub, namanya hurin ini. Digambarkan ya. seperti bidadari. Kalau hurin in itu bidadari dan bidadari identik dengan perempuan, berarti surga hanya milik laki-laki. nah gitu. Masa Enak tuh aja. atau jadi masa Tuhan itu ini Tuhan kok narsis, bukan narsis apa? Gak adil. Pilih kasih. Diskriminasi. Iya. Nah gitu. Ginilah. Mungkin ya. Gini, apa yang membuat laki-laki terheran? Lihat apa? Lihat kecantikan wanita. Apa yang membuat wanita terheran-heran? Ayo. Lihat apa? Cakep, Ya? cakep. Lihat cowok ganteng. Iya sama tuh. Bu Hurin itu bisa laki, bisa perempuan. Apa
bidadari ini namanya Wildan dan Gilman. Ya, Wildan, Gilman. Jadi sosok yang menakjubkan, yang tidak tua, tidak muda gitu. Namanya Wildan, Gilman. Wildan Gilman itu bukan perempuan. Iya. Iya, coba lihat 5220 juga sama. Artinya bidadari, bukan bidadara. Nah, ini ditambahin lagi. Mereka Ini kami ditambahin. kawinkan dengan bidadari cantik bermata jeli. Oh, ditambahin. Dipanjangin. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderet dan kami kawinkan. berderetan. Kami pasangkan mereka dengan Hurin In. Jadi setiap penduduk surga itu punya bodyguard yang matanya jeli. Ibu pernah lihat Mayor Teddy nggak kalau jalan sama Prabowo? Iya. Pernah nggak? Pernah lihat Kang? Mayor Teddy Lihat di kemana-mana mendampingi Prabowo. Prabowo. Oke, apa tugasnya dia? Menjaga keselamatan. Nah, matanya boleh bolot nggak? Makanya karena kemari ngawasi. Nggak, matanya boleh nggak bolot? Nggak boleh, Harus apa? nggak boleh, bahaya. Harus apa dia? Jadi Harus jeli matanya. awas. Oh, matanya kayak mata elang tuh, jeli. Mana yang mencurigakan, mana yang ini kan dia mesti mengamankan presiden. Nah, jadi Hurin In itu diumpamakan seperti bodyguard. Yang matanya harus jeli, tapi harus tampil cantik nggak? Iya. Iya, keren. Tidak harus tampil keren tuh, tapi matanya jeli. Ya kalau tarung berani lawan 10. Pas pampres itu kan. Nah itu gambarannya gitu. Hurin ini tuh kalau Pampres. presiden tuh pas pampresnya, Bu. Pas pampresnya Iya. di Iran, di mana tuh yang di Korut, Korea. Itu cewek-cewek cantik loh, Bu. Ya bener ya? Nah gitu. Oh ya, Ya. Namanya Hurin In. Hurin In. Nah, diterjemahkannya bidadari. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kita paham ya. Nah, ada penduduk surga yang namanya Hurin In juga ingin turun ke bumi. Seperti dewa turun ke bumi jadi manusia. Kan dia udah di surga. Tapi walaupun dia di surga, statusnya hanya sampai pembantu atau pas pampresnya lah gitu. Ya. Tidak jadi sebagai khalifahnya. Tidak jadi sebagai presidennya di bumi. Halo? Nah ada beberapa Hurin In tadi penduduk surga. Penduduk surga itu dia tidak menua. Gitu aja umurnya, Bu. Iya. Kenapa? Dia kan bukan materi bumi, Benar. materi langit. Tapi ketika dia turun ke bumi itu, ya sama, dia juga tidak akan menua. Contoh gini, Musa pernah ketemu Khidir. Ya, kalau ibu bapak ketemu Khidir ya kayak gitu aja, tidak menua. Karena dia bukan penduduk bumi. Iya. Halo? Halo? Iya. Ini aneh-aneh. Emang Beneran, begitu Pak. ceritanya ya? kita master. Iya. Ya, lanjut masih yang ada nih. keempat. Ada tuh. Ibu pernah ketemu orang, Jadi dia transferan, Pak. bukan transferan Maksudnya- atau jelmaan sama aja, jelmaan. Ditransfer dari Dari surga, Jiwa yang memadat, jiwa yang jiwa yang memadat memadat maksudnya dari gimana, Pak? Hurin In menjadi sosok manusia. Jadi jiwanya memadat karena di surga itu mereka tidak menua gitu. tidak
tidak terkena oksidasi. Yang keempat, ada makhluk manusia lain sepertimu. Orang nyebutnya kembaran. Kembaran apa? Iya. Tapi bukan kamu. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia ada Ibu Ika, nah ada Ibu Ika kembarannya itu seperti itu. Iya, di sana banyak ketemu Facebook. Oh banyak. Sepertimu. Berarti Iya kembaran. Coba lihat surat 433. 433. Nah, ini Qur'annya macam-macam aja ya. Ini ayatnya begitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Jadi, Jika Dia datangkan umat menghendaki, lain menggantikan. niscaya Dia musnahkan kamu semua, wahai manusia, dan Dia datangkan yang lain sepertimu. Ya. Dia datangkan umat lain sepertimu. Sama nggak? Sama. Tapi bukan kamu ya, ganti dalemannya. Halo? Jadi tampilannya, casingnya ada yang sama atau? Iya, tampilannya sama. Kan di beberapa berita, di beberapa media diberitakan ada beberapa kampung yang hilang. Yang itu yang bencana di Palu, Kang. di Aceh, di Medan, di mana itu ya? Palu juga ditenggelamkan. Nah, ya yang sekarang aja ada beberapa media memberitakan ada beberapa kampung yang hilang kan? Ini Sumatera. Ini kampungnya hilang, rumahnya hilang, penduduknya kemana itu? Iya. Halo? Tinggal. Kalau kampungnya aja hilang, Bu, Meninggal udah. terus penduduknya kemana itu? Tinggal lah. Ya? Kakak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu semua, hai manusia. Musnah nggak? Musnah. Ya kampungnya aja hilang. Ya. Ada orangnya. Nah, terus dan Dia datangkan umat yang lain sepertimu. Nah, kira-kira orang-orang yang hilang di kampung itu bisa nggak tiba-tiba muncul di mana gitu? Bisa. Ya Mirip, bisa aja. Tapi bukan di situ. Iya ya. Tapi seperti kamu juga. Ginilah Bu. Ini mah supaya kita jangan terlalu bersedih hati aja. Siapa yang tahu, siapa yang menyangka wilayah mereka, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Padang, Aceh, itu akan ditimpa musibah banjir bandang. Siapa yang nyangka? Siapa yang tahu? Tahu, Kang. Ya? Kalau mereka tahu akan datang musibah, mereka pada pergi nggak kira-kira? Ngungsi, pasti ngungsi. Pasti ngungsi duluan lah, sehari sebelumnya, Bu. Kan ada yang tahu. Ya, tadi Pak Jai bilang, kita lebih khawatir lagi nanti kalau megatrust terjadi. Ya terus kalau megatrust terjadi gimana? Kita bisa apa gitu? Hancur ya. Ya, habis lah. Nah, tetapi gini. Hilang semua. Ya bisa hilang semua kan? Makanya gini Bu, Quran memberikan informasi. Orang beriman pasti aman. Ya, orang beriman pasti aman. Orang yang muslim pasti selamat. Ya, aman berarti ya diamankan. Selamat berarti dia tidak terkena bencana. Contoh gini, saya kasih ilustrasi. Ibu punya kolam ikan koi. Ya. Ini contoh. Ibu punya kolam ikan koi.
karena ibu suka ikan koi, itu kolam pasti dirawat nggak Bu? Ya. Kenapa harus dirawat kolamnya? Karena suka. Supaya ikannya tidak Mati. mati. Satu ketika Bu, kolamnya kena tercemar oleh lumpur, apalah kotor gitu. Apa yang Bu lakukan? Bersihin. Ya, Bersihin. ikannya diapain? Diangkat. Nah, ikannya pasti diamankan, Aman. dipindahkan ke tempat lain. Halo? Iya. Ya iya. Tapi Pak, apa berarti yang korban-korban itu semuanya tidak beriman, Pak? Kan enggak. Iya kan? Diganti nanti dia datangkan umat lain sepertimu juga. Bisa nggak dipindahin? Bisa. Ya bisa aja dipindahin. Karena Quran memberi jaminan kalau dia beriman pasti aman. Aman tuh diamankan maksudnya Bu. Dipindahin. Diamankan. Kan mati. Ya mati kan raga yang itu. Ruhnya, jiwanya. Ya kan kalau mati jiwanya kan nggak ikut dengan raga. Kalau mati keluar kan? Iya. Nah jiwanya pada kemana? Ini dipindahin. Gak lagi. Ya makanya judulnya kemana jiwa pergi setelah Kematian. Ya. Itu nggak? Iya. Ada mobil ketabrak Bu, penyek. Supirnya udah keluar. Mati nggak supirnya? Tidak. Udah, naik mobil lain aja. Pindah mobil. Aduh kasihan ya badannya penyek. Dia mau udah naik mobil yang lain aja tuh. Halo? Itu Kang di Padang itu yang jemaah PK sama masjidnya nggak kena tuh. Alhamdulillah. Ya, itu kan pesan aja, pesan. Artinya orang-orang yang beriman pasti selamat Bu. Bangunan fisik aja diselamatin. Itu Yang masjidnya banyak yang aman. Ya apalagi jiwa-jiwa yang mulia, apalagi jiwa-jiwa mulia. itu ada yang lagi meninggal lagi sholat. Ya, Yang meninggal lagi sholat. nah udah. Iya, pertanyaannya apakah dia udah pasti beriman? Kalau pasti beriman pasti selamat. Kan dia sholat. Sholat belum tentu. Iya, Nggak, diselamatkan itu ikannya tadi yang di kolamnya yang rusak dipindahin. Fisiknya yang itu. Iya, Yang ketinggalan. pindahin. Gitu ya. Nah, yang kelima nih. Apa istilahnya itu? Termasuk hewan dan tumbuhannya. Jadi gini, ada hewan, ada tumbuhan yang datang tiba-tiba. Nah, itu jangan-jangan makhluk itu adalah makhluk langit. Misalnya gini. Tiba-tiba ada serangan hama. Menyerang tanaman kan? Habis itu semalam tuh. Atau tiba-tiba ada serangan hama tikus. Ladang sekian hektar habis semalam tuh. Nah, makhluk yang datang tiba-tiba entah dari mana itu Makhluk langit. itu juga bisa jadi makhluk dari langit. Iya. Kita tidak bisa menduga itu dari mana datangnya gitu. Ya. Covid itu. Nah, contoh nih 2782 ayatnya ya. 2782. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Terus? Dan ingatlah, hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok, lanjut. Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya?
Atau apakah yang telah kamu kerjakan? 85. Dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Ya. Coba lihat yang 82-nya ini. Mundur lagi. Perkataan kamu keluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Ya. Ini ada binatang melata yang datang tiba-tiba merojol aja. Ini dari mana ini? Bisa jadi. Atau yang hama dari langit tadi, belalang atau apa ya, tiba-tiba virus datang makhluk langit. Hewan atau tumbuhan. Atau hama, penyakit yang masif yang tidak diketahui dari mana asal muasalnya. Nah, bisa jadi itu adalah makhluk langit tadi. Atau nih yang keenam, makhluk jelmaan ruh seperti sosok yang datang menemui Maryam. Maryam kan sembunyi, tiba-tiba ada di situ. Kamu siapa? Ya, 19:16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Rombongan apa sendiri, Bu? Yang datang. Maryam menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat. Sendiri dia. Bawa rombongan nggak? Enggak. Sendiri. Terus? Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Makin sendiri nggak? Makin sendiri nggak? Kan makin sendiri. Terus? Kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ini jelmaan apa? Roh. Jelmaan roh. Jadi ada manusia sempurna, jelmaan roh. Makanya dia datang entah dari mana nerojolnya, Bu. Orang lagi sendirian, jauh, menyendiri, bikin tabir, lagi bikin hijab. Iya. Tiba-tiba nongol, kamu siapa? Kaget nggak Maryam tuh? Ya, Kaget. Nah, kalau datangnya ke Bu Timin gimana? Wow, keren. Siapa kamu? Kenalan dong. Langsung gitu kali. Datang nggak? Atau ganteng gimana malaikat. Ya, jadi ada manusia sempurna jelmaan Roh. Nah, roh ini materi langit apa bumi? Langit. Materi langit juga. Nggak ada kasat, tapi bisa menjelma. Yang ketujuh, makhluk cahaya namanya. Makhluk cahaya. Jadi ada makhluk cahaya namanya. Surah 6:122. 6:122. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ada orang yang berjalan, yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Nah, ini udah steng-steng, separuh-separuh, Bu. Ini udah separuh bumi, separuh langit. Fisiknya materi bumi. Ya, tapi jiwanya sudah cahaya. Gitu. Pagi di Jakarta, siang di Singapura, sore di Tiongkok, malam ada di Texas. Bisa nggak gitu, Bu? Bisa. Oh, bisa. Dalam rangka apa dia keliling bumi? Memberikan cahaya bagi sekitarnya. Memberi pencerah,
pencerahan. Ada capeknya nggak nih orang? Enggak capek. Ngalangin. Energizer itu baterainya tuh. Iya. Kenapa bawa cahaya? Ada contohnya ya, Pak? Ada. Aib kali ya? Oh, bukan. Sama makhluk gelap. Ada itu. Namanya pembawa cahaya. Makhluk pembawa cahaya. Ini sudah dikit lagi udah jadi makhluk langit ini. Ya, matinya ngilang orang ini tuh, koksan. Banyak orang-orang kayak gini, Bu. Banyak, Pak. Ada lah. Ada. Namanya makhluk cahaya, Bu. Tapi ada ya, Pak? Hidupnya pembawa cahaya, kemana-mana memberi pencerahan. Sudah terikat, dan dia tidak terikat lagi oleh dunia, enggak. Udah tidak tertarik gitu. Bukan tidak di dunia, tapi tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Banyak orang-orang itu kayak Dalai Lama itu udah nggak terikat oleh dunia itu. Iya. Mother Teresa itu udah nggak terikat oleh dunia itu. Banyak lah. Dalai Lama apa ya? Ya. Dia tahu dia Dalai Lama apa siapa tuh yang katanya dia tahu dia nanti akan hidup lagi di mana gitu. Iya, tahu. Sebelum mati dia udah tahu nanti lahir di mana, udah tahu jadwal. Udah dapat tugas di mana. Nanti pas dicek bener, tahu. Sudah menguasai. Nah, itu fase pertama. Nah, fase kedua, kan fase pertama bercerita, baru sumber bahannya kan. Iya. Jadi ada sumber bumi, ada sumber langit. Nah, fase kedua nanti sang jiwa mulai berkendaraan. Nah, pada saat berkendaraan menjadi manusia, nah manusia kan tadi berasal dari bahan bakunya materi bumi kan? Iya. Sementara jiwanya sendiri adalah makhluk langit. Gitu kan? Iya. Nah, ketika jiwa berkendaraan menjadi manusia, masuk ke dalam tubuh, maka setiap jiwa pada awalnya bersifat amarah dulu, Bu. Kenapa? Karena tergravitasi oleh bumi. Kena gravitasi bumi gitu. Makanya setiap jiwa yang masuk ke dalam raga itu langsung tergravitasi bumi. Maka perjalanan jiwa pasti mengalami amarah dulu. Ya, surat 1253. Nah, baru kemudian bertransisi menjadi lawama. Di surat 75 ayat 2. Nah, baru berikutnya bertransformasi lagi menjadi mutmainah. Setiap jiwa itu pasti mengalami fase itu ketika jiwa masuk ke dalam raga. Ya, awalnya pasti dia amarah dulu. Kemudian dia menjadi lawama dan kemudian menjadi mutmainah. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyempurnaan dari amarah, lawamah menjadi mutmainah? Itu membutuhkan waktu ahqobah namanya. Ahqobah itu berabad-abad. Makanya siklusnya berulang-ulang. Karena waktunya lama. Ya gitu ya. Jadi fase kedua jiwa mulai berkendaraan. Fase pertama baru cerita kendaraannya dulu tadi tuh. Nah, sekarang baru jiwa mulai berkendaraan. Ketika jiwa berkendaraan raga, maka jiwa mengalami amarah. Kemudian lawama, baru berikutnya mutmainah. Yang kedua, bahwa jiwa akan merasakan kematian.
kematian tuh ketika jiwa lepas dari raga. Berapa kali jiwa merasakan kematian? 2 kali dimatikan ya, Pak. Ya, dua kali yang panjang, yang keluar masuk ganti kendaraan mengalami semua nama berapa kali itu? Kali-kali. Ya, Tumbuhan, hewan, iya. Sekarang berkendaraan tumbuhan, berapa kali keluar dari tumbuhan? sebanyak jenisnya tumbuhan, Kak. Sebanyak jenis tumbuhan. Selesai mengendarai tumbuhan kan naik tuh menjadi hewan. Berapa kali keluar masuk kendaraan hewan? Sebanyak jenis hewan. Sebanyak jenis hewan itu. Nah, itu yang tadi dibilangin, setiap jiwa merasakan mati. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Mati itu ketika jiwa lepas dari raga tadi, masuk lagi, hidup, keluar lagi. Nah, kalau matinya kecoa, biasanya diapain? Diinjek keprek. Matinya kecoa dikeprek atau gimana? Ya nasib kecoa lah, dikeprek. Ya. Oh, nasibnya binatang ternak disembelih, masih mending bismillah. Ada yang matinya nggak disembelih, biarin aja mati gitu, nggak diganggu. Nah, setiap jiwa pasti akan merasakan namanya kematian, dan kematian itu kan berulang, keluar masuk dari raga tadi. Nah, yang ketiga, kita diperintahkan mati dalam keadaan berserah diri. Ya, dimanapun matinya, kapanpun matinya, bagaimanapun matinya, berserah dirilah. Nah, yang meninggal kemarin ada nggak dari sekian banyak orang yang ketika datang musibah dan matinya dia berserah diri? Ada nggak? Iya, makanya kan kita nggak tahu mana yang berserah diri, mana yang enggak, itu nggak tahu. Mana yang teriak-teriak, nggak tahu. Ya, nah kita diperintahkan ketika mati dalam keadaan berserah diri, atau dalam bahasa Qurannya muslimun, kematian yang tanpa sakit, kematian tanpa kecelakaan, kematian tubuhnya utuh. Ya, kematian tubuhnya utuh. Namanya mati yang selamat. Iya, muslimun. Ya, itu. Yang keempat, cara kematian ada 2. Kematian yang baik, kematian yang buruk. Ya, kematian yang baik adalah kematian ketika seseorang itu jiwanya muslim atau mukmin. Kematian yang buruk adalah kematian ketika jiwanya fasik, munafik, atau musyrik. Ya, jadi kematian yang baik itu ketika dia mati dalam keadaan muslim dan mukmin. Kematian yang buruk adalah ketika datang kematian jiwanya dalam keadaan fasik, dalam keadaan munafik atau musyrik. Itu namanya kematian yang buruk. Nah, baru berikutnya fase transisi. Fase transisi. Apa maksudnya fase transisi? Bahwa mati dan tidur sama. Maka suasana mimpi dalam tidur sama dengan perjalanan jiwa ketika mati. Jadi ketika jiwa keluar dari raga, sebelum punya raga berikutnya, ini namanya fase transisi. Nah, pertanyaannya, di mana jiwa ketika itu? Apa yang dilakukan sang jiwa ketika itu? Ya. Beterbangan. Beterbangan. Makanya diumpamakan. Diumpamakannya gini tadi, 3942. Diumpamakannya gini. 3942.
Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Jadi orang yang tidur disamakan dengan orang yang mati. Sama-sama dipegang Jiwa. jiwa. Orang tidur bisa bermimpi. Yang merasakan atau mengalami mimpi tubuhnya apa jiwanya? Jiwanya. Begitulah orang yang mati, maka jiwanya bisa mengalami mimpi. Bedanya orang tidur bisa terbangun. Orang yang mati Tidur terus. Bangun. raganya udah nggak ada, mau bangun di mana? Iya. Nah, makanya keadaan tubuh setelah mati gimana? Tubuhnya dipendam dalam tanah atau dibakar menjadi abu, sehingga jiwanya tidak bisa Kembali. tidak bisa balik lagi. Ya kayak gitu nggak? Iya. Jadi kalau orang mati boleh dikubur, boleh dibakar. Dibakar. Islam Dikubur boleh, Pak. kembali ke tanah, dibakar juga kembali menjadi abu ke tanah juga. Islam boleh, Pak. Boleh. Tanya nggak boleh. Ini ayatnya. Sama aja dikubur, dibakar sama, Bu. 5:31. Ayatnya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil ya, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudara kau ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali bumi. Nah, ini bahasa Arabnya yabhasu. Faba'asallahu guroban yabhasu fil ardi. Yabhasu fil ardi diartikan menggali bumi. Yabhasu itu artinya menggali, bisa. Debu, bisa. Ya. Menggali, bisa. Menjadi abu, bisa. Berarti bakar. Kalau menjadi abu berarti Dibakar. Kalau menggali bumi berarti Kubur. ya dua-duanya bisa. Ujung-ujungnya si raganya kembali ke tanah gitu aja. Dibakar kan menjadi abu, tanah bukan? Biasanya dibuang ke laut, Pak. Iya, ya kan ke alam lagi, baliknya sama aja, Bu. Dasar laut. Ya. Sekarang gini, apa fungsi dibakar dan fungsi dikubur? Balik ke bumi. Bukan. Ayo aja. Ada kalimat apa? Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Menguburkan mayat. Yuwari sawata akhi supaya menutup keburukannya. Mayat itu kan busuk. Iya. Jenazah kenapa harus dikubur? Nutup keburukan. Nutup keburukan supaya nggak kemana-mana baunya. Iya. Dibakar Sama. kan sama fungsinya. Kalau nggak dibakar busuk bau. Iya. Kalau nggak dikubur busuk bau. Jadi dibakar maupun dikubur dengan tujuan supaya keburukannya tertutup gitu, Ibu. Supaya jadi tanaman. Iya. Bodoh. Gitu. Kalau ada yang bilang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh aja. Nggak boleh tuh kalau mahal, kalau gampang dikubur. Yang penting ketutup buruknya gitu. Tapi kalau udah nggak ada tanah kuburan gimana? Iya, makanya lama-lama habis, Pak. Apalagi tambah mahal sekarang, Bu. Udah mahal, udah habis tanahnya gimana? Jauh lagi sekarang. Jauh. Oh, masukin ke oven aja sampai jadi abu, selesai. Simpen di kendi apa tuh? Jadikan bakso. Oh, jangan, jadi pupuk. Sekarang
Udah bertumpuk-tumpuk. Iya. Jadi nggak efisien kan? Iya, tumpuk-tumpuk. Contoh, di Arab tanah kuburan nambah nggak? Enggak. Nggak nambah, keluar masuk, udah hancur ambil buang, udah hancur ambil buang gitu loh. Dibuang itu tulangnya. Iya, di mana coba Ibu? Kalau mati Dibuang di kemana? Arab nggak ada kuburannya Bu. Dibuang kemana, Pak? Nah, jangan bilang-bilang itu. Itu kalau Kan ada dibilang-bilang tulang-tulang. terpulang bawa tasbih gimana? Dimanfaatin tulang belulang ya tuh. Tulang orang. Ya iya, tulang apa lagi? Nah, fase keempat nanti masuk ke alam barzah. Ya. Alam barzah itu fase menunggu setelah kematian ya. Jadi fase keempat tuh masuk ke alam barzah, setelah kematian masuk ke barzah. Di barzah ada masa tunggu. Nah, selama fase menunggu atau masa jeda dari setelah kematian hingga kebangkitan dikeluarkan, maka saat itu jiwa-jiwa saling berinteraksi dan membangun sebuah peradaban langit. Kan nggak ada raganya. Ya, nah baru fase berikutnya itu fase kehidupan langit. Nah itu nanti dijelasin ya. Fase kehidupan langit. Jadi jiwa-jiwa kembali ke langit. Seperti air laut menguap jadi hujan, hujan turun di gunung, jadi mata air, jadi sungai, jadi selokan, ke dapur, ke pabrik, kemana-mana, jadi Coca-Cola, jadi aqua, jadi apalah namanya. Masuk lagi ke selokan, ke sungai, mengalir lagi kemana? Ke Laut. Nah gitu, jadi ke laut lagi, ke asal di mana dia keluar dulu. Nah nanti kita bicara fase kehidupan langit. Jiwa-jiwa masuk dimensi 4. Itu Bu, kemana jiwa pergi? Masuk ke kehidupan langit, masuk ke dimensi 4. Nah gimana ceritanya? Nanti bersama. Ya, ini kan perjalanan terakhir, akhir perjalanan jiwa adalah kembali kemana? Ke Allah. Iya di mana? Itu kehidupan langit atau dimensi Langit. dimensi 4 gitu. Jadi jiwa-jiwa berinteraksi tuh membentuk sesuatu. Ya kayak kita sekarang, cuman nggak ada wujud fisiknya. Iya. Juga mereka ya. Kan Iya misalnya nanti dijelasinnya nantilah. misalnya orang tua sama anak itu ketemu. Ya bisa ketemu, berinteraksi, bisa bangun peradaban. Oh gitu. Iya. Sakti Bu, kalau jadi dimensi 4 mah sakti ya tuh. Tidak terikat ruang Bu. Dan waktu. Jadi teman malah. Ya bisa berteman, tadi membangun peradaban, bikin geng, bikin bikin kelompok. Gitu. Ya. Grup. Bisa dosa lagi nanti. Iya, makanya nanti bicara kehidupan langit nanti ya. Karena kemana jiwa pergi ya ke situ nanti perginya. Nah kalau nggak tahu rute, nanti kita bingung. Pelanga pelongo di mana ini? Kasih tahu dari sekarang. Ya, halo. Gentayangan. Iya. Tapi Udah, ada ini fase gentayangan. sudah masuk maghrib. Jadi nanti kita ulang lagi bagian terakhir ya, fase keempat. Jiwa masuk ke dimensi 4, ke kehidupan langit. Kan sebelum punya raga manusia di situ adanya, masuk ke situ lagi. Balik asal ya Pak. Ya balik ke asal. Tadi air hujan balik ke laut. Menunggu. Ya. Kalau udah ke laut, bisa nggak kita bedain mana ini air selokan, air minum atau air apa? Sama nggak? Enggak. Kalau udah ke laut, Membayu. semuanya membaur di situ. Iya. Ketemu lagi, kamu dari sono ya? Oh ketemu tuh ngobrol. Kok kamu hitam sih airnya? Gitu.
Kok kamu amis sih? Dari septic tank. Iya, kamu dari mana? Kamu belok dari mana? Nanti jiwa-jiwa berinteraksi kayak gitu. Ada yang masuk ke lautnya bau, ada yang masuk ke lautnya berwarna, ada yang masuk ke lautnya amis, ya macam-macam tuh. Nanti saling berinteraksi tuh. Kamu siapa? Gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Ngobrol tuh nanti. Itu terjelaskan di Quran ya Pak semuanya. Iya, semuanya terjelaskan. Makanya nanti pertemuan berikut sekali lagi kita tuntasin bagian keempat. Intinya, Iya, Pak. Intinya semua jiwa masuk ke dimensi 4, yaitu kehidupan langit. Nah, apa itu langit? Nanti ada definisinya lagi, Bu. Di langit sebetulnya ada apa saja? Innalillahi rojiun itu pada saat itu ya Pak? Iya, kalau paham. Kalau paham. Kalau nggak paham bingung, walaupun udah balik bingung, Bu. Ini di mana? Tetap bingung juga. Tadi dari ayat-ayatnya tuh Pak, saya jadi inget-inget aja terus deh Pak. Kayaknya kok begini, begitu gitu. Semua ada ya Pak ya. Ya iya tuh, Bu Ani kan udah ngalamin di fase itu dulu. Iya, makanya saya tadi baca ayat ini, kok ini baca ayat itu. Tapi saya balik lagi di kelompok di tempat kita bertiga tuh, ntar baca deh. Iya. Itu kan ada itu kan cerita NDI kan NDA itu kan menjelaskan itu. Apa? Iya benar Pak. Ya kan nerangin tadi, itu. Ada semua ya Pak ya? Ada beberapa lah. Ya tadi orang itu mati, jiwanya seperti ngalamin mimpi. Bisa nggak mimpi diceritain ulang, Bu? Bisa. Ya sama, orang cerita mimpinya. Iya. Kan kalau mimpinya bisa diulang itu bukan diulang, bisa diingat, itu tandanya begitu ya Pak ya gitu. Kan katanya ada orang yang mimpi tapi nggak tahu, terus ada yang mimpi tapi nggak tahu, dia nggak bisa cerita, ada. Iya. Kalau ini bisa diceritain. Iya, jelas. Berarti dia ngalamin jelas itu ngalamin itu. Biasanya kalau deep sleep nggak inget tuh. Ya? Kalau deep sleep. Tidur yang deep sleep gitu, itu biasanya nggak inget mimpinya. Itu mah nggak ada mimpi, itu mah lagi di permak, itu mah lagi diperbaikin jiwanya. Tidak diperjalankan tapi diperbaiki, disempurnakan namanya. Gitu. Jarang ingat mimpinya. Oke. Nggak pernah ingat mimpi apa. Ya artinya jangan takut, mati emang kita mau balik ke situ. Benar, seru banget deh. Gitu. Saya terkesan banget nih sama nanti bagian terakhir ketika balik ke langit itu kan jiwa ngalamin itu, hidup di dimensi 4, Bu. Tapi ngalamin, makanya bisa diceritakan. Seperti orang mimpi, cerita mimpinya gitu. Gimana sih? Ya, halo? Ya. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih loh Pak Ip. Terima kasih semuanya ya. Kita tutup. Auzubillahi. Tanggal 18 ya Pak. Oh iya, tanggal 14 kita mau offline Pak. Iya Pak, bisa Pak.